Baik ya, kita akan masuk ke materi berikutnya yang terkait tentang energi ya. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha ya. Ibu ulang, pengertian dari energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha ya. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya, tetapi energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, pada bagian energi ini kita akan membahas nanti yang namanya energi mekanik. Nah, pengertian dari energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda ya karena sifat geraknya. Ibu ulang ya, pengertian dari energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat gerak dari benda tersebut. Nah, dari energi mekanik ini kita akan membahas nanti ada dua energi. Yang pertama namanya energi kinetik, yang kedua kita akan membahas yang namanya energi potensial. Oke, ya. Pengertian dari energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Artinya di sini ya, energi kinetik ini tergantung dia oleh massa dengan kecepatannya ya. Maksudnya di sini adalah ya, semakin cepat benda itu bergerak, maka akan semakin besar energi kinetiknya. Ya, dia tergantung dengan massa dan kecepatannya ya. Besar energi kinetik itu tergantung pada massa dan kecepatannya ya. Di sini seperti gambar ya, ada sebuah benda diberikan sebuah gaya yang mengalami perpindahan, artinya ada nanti kecepatan, perubahan kecepatan, sehingga didapat diperoleh rumusan dari energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, V itu kecepatan benda dalam meter per sekon, dan EK itu adalah energi kinetik dalam kurung dalam satuan joule. Oke, kita masuk ke bagian energi potensial ya. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui ya, apa itu pengertian energi potensial ya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya terhadap suatu acuan. Nah, energi potensial ini terbagi menjadi dua dia nanti ya. Kita bahas dulu untuk yang bagian A. Bagian itu adalah energi potensial gravitasi, lalu nanti yang B adalah energi potensial pada pegas ya. Nah, di sini terlihat ya, energi potensial untuk gravitasi artinya ketika suatu benda ya, ini ada suatu benda ya, berada dalam suatu ketinggian ya, di mana benda itu memiliki massa dia ya. Nanti benda ini namanya memiliki massa ya, di mana nanti ketika benda itu jatuh dari suatu ketinggian, maka yang mempengaruhi itu adalah gaya gravitasinya. Artinya gaya berat suatu benda itu akan dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi, sehingga W sama dengan M kali G ya. Rumusnya W sama dengan M kali G, sehingga diperoleh untuk energi potensial itu rumusnya adalah massa kali gravitasi dikali dengan ketinggian. Artinya letak ketinggian suatu benda itu ya. Itulah yang dinamakan dengan rumusan energi potensial, dengan M adalah massa, G adalah gravitasi, percepatan gravitasi di bumi, H itu adalah ketinggian benda. Nah, misalnya begini ya, Miss, bagaimana konsep untuk energi potensial misalnya ya? Ini sebuah spidol ya, misalkan dari ketinggian sekian ya, spidol berada dalam ketinggian sekian. Ketika Miss jatuhkan ke bawah ya, itu salah satu contoh dari energi potensial dia ya. Benda itu mengalami jatuh ke bawah, itu dia jatuh ke bawah itu karena pengaruh dari gravitasi bumi dia, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana energi potensial pada sebuah pegas. Oke. Ya, kita masuk ke bagian B ya, energi potensial pegas. Nah, pengertian dari energi potensial pegas ini adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas ya, baik itu dalam ketika pegas ditarik atau diberikan dorongan. Nah, ini grafiknya ya. Ketika diberikan sebuah gaya, maka pegas itu akan mengalami perubahan ya, perubahan jaraknya dia ya, delta X-nya dalam meter, sehingga diperoleh persamaan F sama dengan K kali delta X, sehingga persamaan akhirnya diperoleh untuk energi potensial pada pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat, dengan K itu adalah tetapan pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas dalam meter, dan EP itu adalah energi potensialnya, satuannya dalam joule, dan F itu adalah gaya pegasnya, baik itu di dalam ketika dia ditarik atau dia didorong.
Nah, untuk energi potensial ini selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal.